Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang edukasi pencegahan bullying di sekolah. Teman-teman ada yang tahu bullying itu apa? Apa ya? Nggak tahu. Berantem, ya betul. Itu salah satu contoh bullying. Iya, mengolok-olok teman, benar. Apa Bagisya? Habis ini kita belajar bareng-bareng tentang pencegahan bullying ya. Sebelum kita masukin pembelajaran, kita nyanyi dulu biar kita lebih semangat. Kalian suka nyanyi nggak? Suka. Oke, sekarang kita nyanyi dulu ya. Ibu hitung 1 sampai 3, langsung kita nyanyi bersama ya. Udah tahu belum lagu ini? Belum. Kita dengerin sama-sama dulu, baru habis itu kita baru bernyanyi bersama ya. Iya Bu. Baik, sudah tahu kan semuanya? Sekarang kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Ku menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Baik, keren semuanya. Udah sarapan belum? Kok pada lemes-lemes gini? Belum. Besok lagi kalau mau berangkat sekolah sarapan dulu ya. Mau nyanyi lagi nggak? Biar lebih semangat. Sekali lagi ya kita nyanyi. Ya Bu. 1, 2, 3. Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Keren. Sekarang kita memasuki pembelajaran, yaitu pengertian apa itu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain, baik dengan kata-kata, tindakan, atau melalui media sosial yang dilakukan berulang-ulang atau membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terluka. Di sini Ibu ada sedikit cerita. Jadi ada anak yang sering banget diejek oleh temennya. Tapi awal-awal dia itu merasa biasa saja, tapi lama-lama dia jadi merasa sedih, takut, dan tidak mau berangkat sekolah. Nah itu namanya, kejadian itu disebut apa? Bullying. Ya betul. Jadi kalau kita mendorong teman, mengejek atau berteriak-teriak dengan ucapan yang kasar, itu disebut bullying. Coba angkat tangan. Siapa di sini yang pernah melihat temannya diejek, didorong, dipukul, ditendang? Aku Ibu, diajak sama Rara. Oh Rara, tidak boleh seperti itu ya. Aku pernah didorong sampai jatuh Ibu. Sama siapa? Gak tahu itu lupa Bu. Rara Ibu, biasa Rara Ibu gak kata-katain orang tua. Aku.
Jadi kita sama teman, kita harus saling melindungi, saling sayang, dan tidak boleh berkata yang kasar. Kita harus menjaga teman agar sama teman juga kita saling enjoy, bermain, berbicara, bercerita agar tidak terjadi bullying. Habis ini kita akan belajar tentang jenis-jenis bullying. Nah, yang pertama ada bullying fisik atau menyakiti tubuh. Coba Rara, contoh dari bullying fisik itu apa sih? Mendorong teman, Ibu. Iya, betul. Bullying fisik itu seperti mendorong, bisa juga menjambak atau menendang. Menjiwit. Iya, menjiwit itu juga salah satu contoh dari bullying fisik. Yang kedua ada bullying verbal, menyakiti dengan kata-kata. Mbak Nasya, ayo, contoh dari bullying verbal itu kayak gimana? Suka diilok-ilok. Iya, betul, diilok-ilok contohnya. Ih, kamu jelek, kamu bodoh. Nah, itu juga contoh dari bullying kamu verbal. Iya, itu. Ih, kamu gendut itu nggak boleh ya. Gendut itu karena dia suka makan, berarti dia sehat, jadi nggak boleh diolok-olok. Ih, kamu gendut, itu nggak boleh. Mbak Gisha, ayo, contoh dari bullying melalui media sosial itu kayak apa sih? Diejek. Lewat HP. Iya. Di sini kalian udah punya HP belum? HP-nya Ibu. HP-nya ibu. Kalau pinjam HP-nya ibu itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau kalian misal belajar masak, kita cari di HP cara memasak dengan benar gitu. Tidak boleh mengirim pesan ke teman yang dengan bahasa kotor atau kasar. Itu namanya bullying melalui media sosial. Selanjutnya ada bullying sosial, mengucilkan atau menjauhi. Itu seperti tidak diajak bermain, tidak diajak bicara. Jadi kalau ada temennya yang sendirian, itu harus kita ajak bicara biar temennya tidak merasa sedih atau kesepian. Baik, setelah ini kita belajar lebih dalam tentang jenis-jenis bullying ini ya. Ini pengertian dari bullying fisik atau menyakiti tubuh. Bullying fisik adalah tindakan menyakiti tubuh teman seperti memukul, menendang, mendorong, menjambak, atau merusak barang miliknya. Jenis ini mudah terlihat tetapi berbahaya karena bisa membuat teman terluka atau kesakitan. Nah, bullying fisik ini bisa menyakiti tubuh teman, jadi bisa terluka. Dan kalau semisal ada bullying nih di sekolah, saling tonjok-menonjok, itu kalian harus apa? Bilang ke guru. Iya, betul. Kalau kalian berani ada bullying, kalian bisa tegur ke pelaku, bicara dengan sopan agar si pelaku tidak tersinggung dan tidak melakukannya lagi. Takutnya malah ditonjok balik, Ibu. Takutnya saya ditonjok. Iya, jadi kalau kamu misalnya belum berani untuk ngomong ke si pelaku, kamu langsung lapor aja ke guru. Kalau kamu berani, baru kamu bilang ke si pelaku kalau kejadian itu tidak benar. Sudah paham? Paham, Bu. Next, kita lanjut ke pengertian bullying verbal, menyakiti dengan kata-kata. Bullying verbal dilakukan dengan ucapan seperti mengejek, menghina, memanggil dengan nama buruk, atau menertawakan kekurangan teman. Seperti tadi yang disampaikan oleh Rara, "Ih, kamu gendut." Itu nggak boleh ya, itu disebut bullying verbal. Walaupun tidak melukai tubuh, kata-kata bisa melukai hati dan membuat seseorang merasa tidak berharga. Misal nih, kalian ada yang dengar, "Ih, kamu gendut." Berarti kan membuat temannya itu jadi nggak pede masuk sekolah karena dia dikatain kalau dia gendut. Jadi itu hal yang buruk dan tidak boleh dilakukan lagi, oke? Ibu tanya. Oke? Kalau misalnya ada teman yang nyebut kita pakai nama orang tua, itu bullying nggak? Nah, gini, kalau semisal ya Mbak Rara menyebut nama orang tuanya Mbak Nasya dengan sebutan nama orang tuanya kan, kalau Mbak Nasya senyum-senyum, berarti itu Mbak Nasya nganggapnya bercanda. Tapi kalau semisal sekali Mbak Nasya nangis karena itu, terus Mbak Rara masih mengulang-ulang, masih terus-menerus melakukan itu, berarti itu disebut
bullying, karena bullying itu dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sudah paham? Ya sudah Bu. Oke, sekarang penjelasan dari bullying sosial atau mengucilkan atau menjauhi. Nah, bullying sosial adalah tindakan menjauhi atau mengucilkan teman, misalnya tidak mengajak bermain, mendiamkan, atau menyebarkan cerita buruk tentangnya. Hal ini bisa membuat teman tersebut merasa sendirian, tidak punya teman, dan sedih. Nah, tadi Bu sudah menjelaskan kalau semisal ada temannya yang sendiri, temannya yang bermain sendiri, kita ajak dia yang sendirian, kita ajak bicara, kita ajak bermain, agar temannya tidak merasa sedih dan kesepian. Ya, gitu ya. Menyebarkan cerita buruk berarti fitnah bullying Bu. Iya, bullying. Kalau semisal temennya ada keburukan, itu harusnya kita ngomong langsung ke temennya, kamu jangan gini, ini nggak baik. Bukannya malah nyebar ke teman-temannya kalau tadi lo itu gini, itu disebut Bu biasanya enggak kok. enggak. Karena biasanya itu Kak, aku lagi ya, aku ini Bu biasanya nggak ditemenin tuh sama Kisya, biasanya Kisya itu berisik-berisik tuh sama Nasya. Mau temenan sama aku itu. Enggak Ibu, itu bohong. Sudah, saling teman, kita nggak boleh seperti itu ya. Kita harus saling sayang. Kalau ada masalah, itu kita omongkan secara baik-baik. Jangan menyebarkan gosip atau membuat cerita yang nggak benar. Sudah paham semua? Paham. Baik, selanjutnya ada pengertian dari media sosial, bullying melalui media sosial atau di dunia digital. Jadi tadi kalian kan belum punya HP ya? Belum. Masih pinjam orang tua? Iya. Nah, kalau kalian punya HP, ini harus dicatat. Kalau punya HP, kita tidak boleh mengirimkan pesan ke teman dengan kata-kata kotor atau nggak sopan. Kita juga nggak boleh berkomentar di video-video orang dengan buruk atau mengejek, karena itu disebut bullying melalui media sosial. Sudah paham semuanya? Paham Ibu. Oke, next kita belajar tentang mengapa bullying bisa terjadi. Nah, bullying bisa terjadi karena beberapa alasan. Seperti yang pertama, ingin terlihat kuat atau berkuasa. Nah, ingin terlihat orang yang kuat itu bukannya yang membuli, tapi orang yang peduli, itu disebut orang kuat. Kalau yang orang membuli itu bukan kuat namanya, itu malah perilaku yang buruk dan tidak boleh untuk dilakukan. Cemen ya. Iya, betul. Iya, makanya tidak boleh membuli karena itu perilaku yang cemen. Yang kedua, ikut-ikutan teman. Nah, kenapa kalian kalau ikut-ikutan teman itu ikut-ikutannya positif aja. Kalau misal temennya belajar, kalau kalian belum paham, kamu minta ajari ke temennya yang sudah paham, bukan malah ikut-ikutan dengan hal yang buruk seperti bullying. Selanjutnya, kurang rasa empati, tidak memahami perasaan orang lain. Jadi seperti tadi ya, kalau temennya ada yang kesepian, kita harus peka terhadap teman. Jadi kita harus mikir, itu kenapa kok sendirian? Sini, kamu mau cerita apa? Kita ajak biar dia nggak merasa sedih dan kesepian. Sudah paham tentang mengapa bullying itu terjadi? Bu, itu kuat berarti kuat di saat angkat meja. Gimana? Itu kan ingin terlihat kuatnya maksudnya di saat angkat meja. Mungkin dia kalau orang yang si pelaku bullying itu ingin terlihat kuat biar kayak aku mau bully ini biar aku ditakutin orang. Mungkin kayak gitu ya orang yang suka bully itu. Gitu biar terlihat kuat dan ditakutin orang, makanya dia mau bully. Nah, itu kejadian buruk dan tidak boleh terjadi. Sudah paham? Aku mau tanya, kalau misalnya kita yang dibully kita harus apa? Kalau kamu dibully, kamu harus segera lapor ke orang tua atau guru biar si pelaku itu tidak melakukan lagi dan takut untuk melakukannya lagi. Paham? Ibu-ibu tapi biasanya tuh diancam ibu sama anak yang bully. Ya, makanya itu harus kalau ada yang kamu dibully orang, kamu tuh harus lapor ke guru dan bilang kalau kamu tuh diancam, kalau kamu ngomong ke guru, makanya biar guru menasihati si pelaku agar tidak
terjadi lagi. Paham? Paham Ibu. Sudah semua sudah paham? Paham Ibu. Baik. Selanjutnya dampak bullying bagi korban. Nah, bagi pelaku mungkin itu bercanda, tapi bagi korban itu luka dan sakit. Korban jadi bisa merasa takut dan cemas, sedih dan sering menangis, tidak percaya diri, tidak ingin sekolah, prestasi belajar menurun karena dia merasa tertekan, sedih karena ejekan atau ancaman. Itu teman jadi merasa tidak nyaman buat sekolah. Makanya dampak dari bullying itu sangat besar bagi korban. Bagi pelaku mungkin cuman bercanda, sepele atau sebagainya, tapi bagi korban itu luka dan sangat mengancam bagi dia, bagi dirinya sendiri, karena tidak mau belajar, tidak mau berangkat sekolah. Itu sudah kasihan kan yang jadi korbannya. Makanya tidak boleh ada pelaku bullying di sini. Kita sama teman harus saling menyayangi dan peduli. Sudah paham semua dari dampak bullying bagi korban ini? Kalau korbannya nggak mau cerita gimana Bu? Semisal pasti kalau dari ibu kelihatan kalau ada korban itu yang sering murung karena dibully, ya enggak? Ya. Nah, jadi sebagai teman kita harus peka, kita harus mengawal pembicaraan. Kamu kenapa kok sendiri terus? Kenapa kamu kok murung? Kamu ada apa? Kamu dikecewain sama siapa? Jadi kita harus peka sama teman. Semisal Mbak Rara diem aja, terus Mbak Nasya tanya ke Mbak Rara, Rara kamu kenapa? Kamu kok diam saja? Kamu habis dipukul orang gitu. Biar kita sama teman saling tahu dan saling melindungi. Paham? Paham. Baik. Selanjutnya apa yang harus dilakukan jika melihat bullying? Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan. Tadi ada segera laporkan kepada guru atau orang tua. Nah, ini wajib banget. Kalau kalian ada melihat bullying harus segera dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan, lama-kelamaan si pelaku akan terus melakukan bullying tersebut. Lalu jika berani bantu korban. Nah, kalau misal kalian lihat bullying, kalau kamu berani, kamu bilang ke si pelaku kalau kejadian ini tuh tidak baik, bilang secara baik dan sopan supaya si pelaku tidak tersinggung. Lalu bilang ke korban dengan menenangkan agar korban tidak merasa sedih dan takut. Karena kalau kejadian itu terus-menerus berulang, resikonya akan besar bagi korban. Baik, paham? Jangan ikut menertawakan atau mendukung. Nah, kalau ada bullying, kamu jangan malah ayo gitu-gitu tuh nggak boleh. Nggak boleh ya Gisya. Kalau misalnya ada bullying, kita nggak boleh menertawakan. Kita harus malah menghelai biar tidak sampai terjadi hal yang nggak diinginkan. Tapi kan yang seru itu. Nggak boleh, itu nggak boleh, karena bullying bisa menyakiti orang lain. Jadi kita nggak boleh melakukan seperti itu, oke? Ibu, kalau ikut menertawakan itu berarti kita juga ikut membuli. Kalau ikut menertawakan itu bukan ikut membuli, tapi kita malah mendukung kalau kita malah mendukung perbuatan yang buruk. Jadi itu sama aja hal yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Jadi sebisa mungkin kalau ada bullying, kita harus mencegah biar tidak terjadi bullying, bukan malah menertawakan atau kayak sorak-sorak, ayo lagi. Nah, itu nggak boleh ya. Baik, sudah paham semua? Paham. Selanjutnya cara mencegah bullying. Nah, yang pertama membiasakan berkata baik dan sopan. Kalau sama teman nggak boleh berteriak-teriak, hei jelek. Nah, itu apa tuh namanya disebut bullying. Makanya kita harus membiasakan berbicara dengan teman tuh yang sopan, kayak selamat pagi Rara, apa kabar Nasya, hari ini kamu makan apa Gisya. Nah, bicara dengan sopan dan enjoy agar tidak sampai terjadi sikap bullying dengan melalui kata-kata. Yang kedua, menghargai perbedaan teman tadi.
yang gendut. Nah, itu juga kan ada gendut ada kurus. Nanti nggak boleh, ih kamu gendut. Itu kita harus menghargai perbedaan teman. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya memiliki rasa empati, peduli pada perasaan orang lain. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kalau sesama lingkungan, sesama teman, kita harus saling peduli dan empati. Kalau semisal ada orangnya, ada teman yang minta tolong atau butuh bantuan, kita harus membantu dan menolong sebisa mungkin. Ini saling menjaga dan membantu. Kalau temennya kesusahan, ada semisal kejeglong apa, jatuh, nah kita kan harus membantu ya sebagai teman. Ada yang luka, kita harus mengobati atau dibawa ke ruang pengobatan seperti itu. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Yuk, siapa yang mau bertanya? Kalau Ibu nggak mau bertanya, kalau kalian semua nggak mau bertanya, Ibu yang tanya ke kalian. Oke? Saya tunjuk deh, Ibu tunjuk deh. Mbak Gisha, tadi apa sih contoh dari bullying fisik? Ditonjok Ibu. Betul, ditonjok, terus berkelahi, itu betul banget. Tepuk tangan untuk Mbak Gisha. Sekarang Mbak Rara, contoh bullying melalui kata-kata. Itu Ibu mengejek. Iya, mengejek, betul. Pinter, tepuk tangan buat Mbak Rara. Sekarang Mbak Nasya, contoh dari bullying melalui media sosial tuh kayak apa sih? Kasih komentar Bu yang jelek-jelek. Iya, komentar buruk atau mengirim pesan ke teman dengan pesan yang kotor atau kasar, itu disebut bullying melalui media sosial. Tepuk tangan buat Mbak Nasya, kalian semua hebat, keren, sip. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya, nyanyi Stop Bullying. Kalian suka nyanyi kan? Suka. Gimana Bu? Nah, sekarang kita dengarkan sama-sama dulu. Setelah itu kita bernyanyi bersama ya. Kita simak bareng-bareng. Bisa? Bisa. Ayo sekarang kita nyanyi bersama-sama yuk. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Ini teman di sana, teman di mana-mana, semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ibu mau nyanyi sekali lagi ya, biar kalian ingat kalau sama teman kita harus saling sayang. Oke? 1, 2, 3. Teman di sana, teman di mana-mana, semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Baik, pembelajaran ini telah berakhir. Ibu harap semoga setelah pembelajaran ini kalau kita semua bisa jadi pribadi yang lebih sayang kepada teman, peduli dengan teman, dan tidak boleh melakukan bullying. Sebelum Ibu akhiri, kita katakan bersama, stop bullying, sekolah kita, rumah kita. Yuk, 1, 2, 3. Stop bullying, sekolah kita, rumah kita. Yeay.
Terima kasih teman-teman, terima kasih semua sudah semangat, pintar-pintar dan ceria. Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, itu kan Danu dan Satria. Aduh, mereka pasti bakal bully aku. Gimana ya? Dan lihat deh, itu kan Dodo. Iya tuh, kita palakin dia aja. Gendut, baru pulang. Bagi kita duit dong. Uang jajan kamu pasti masih sebanyak kan? Bagi dong. Aduh, nggak ada dan jajanku habis. Lagian sisa uangnya mau aku tabung untuk membeli buku. Ya elah, pelit banget. Tahu, lagian gajah kayak kamu buat apa beli buku? Oh, itu kan Kak Dodo. Kenapa dia? Pasti dia digangguin lagi sama Kak Danu dan Kak Satria. Kasian banget Kak Dodo. Kalau gitu aku cari jalan pulang lain deh. Besok aku bakal laporin ke Pak Guru buat bantuin Kak Dodo. Duh, besok masih harus sekolah. Pasti aku bakal dibully lagi sama mereka. Karena setiap hari dibully. Aku jadi takut buat pergi sekolah besok. Gimana ya? Semoga di sekolah besok nggak kenapa-napa deh. Dot, masih sekolah kamu hari ini? Emangnya gajah harus pergi sekolah? Hahaha. Oh iya Dot, di depan ada tukang cilok baru loh. Traktir kita dong. Maaf Dan, tapi aku juga lapar banget, belum makan. Lagi pula kemarin kamu udah aku kasih uang. Ya elah, pelit banget, cuman cilok doang. Lagian kamu kan udah gendut, jangan banyak makan. Mending duitnya buat kita. Itu Pak, Kak Danu dan Kak Satria. Mereka gangguin Kak Dodo terus dari kemarin. Sudah. Kalian tahu nggak, membuli itu tindakan yang tidak terpuji. Dan kalian berdua, ayo ikut Bapak ke ruangan guru. Kita bicarakan nanti bareng orang tua kalian. Makasih ya Santi udah nolongin aku. Iya Kak Dodo, lain kali jangan takut. Iya, kalau gitu aku ke kantin dulu ya. Oke deh, pokoknya kalau kakak dibully, sebaiknya jangan ragu buat lapor sama guru, hehehe. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya, jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek. Pensilnya bagus tuh. Mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Siniin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga memukul Ari. Sini kamu. Pukul nih. Wah, gawat. Aku harus melaporkannya ke Bu Guru. Bu Guru. Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu.
Itu aku cuman bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan, teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan, lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Bu Guru. Bukan ke ibu dong. Minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu.